Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 21 April tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 34 sampai 42. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Sesudah itu, ia berkata kepada sidang, "Hai orang-orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Sebab dahulu telah muncul si Teudas yang mengaku dirinya seorang istimewa, dan ia mempunyai kira-kira 400 orang pengikut. Tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap. Sesudah dia, pada waktu pendaftaran penduduk, muncullah si Yudas, seorang Galilea. Ia menyeret banyak orang dalam pemberontakannya, tetapi ia juga tewas dan cerai-berailah seluruh pengikutnya. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap, tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah." Nasihat itu diterima. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya.
dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Ia membagi-bagikan roti. Pekan suci di wilayah Amerika Latin diisi dengan banyak perayaan, baik liturgis maupun religius populer. Misalnya, penurunan jenazah Yesus yang wafat dari salib dan dilanjutkan dengan prosesi pada malam Jumat Agung yang selalu ditunggu dan dihadiri banyak orang. Singkatnya, pekan suci pasti sangat meriah. Namun misteri wafat dan kebangkitan juga penting diterapkan di dalam hidup dan kemudian keluar untuk diwartakan seperti para murid, setiap hari melanjutkan pengajaran di Bait Allah dan di rumah-rumah orang, memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Kisah Yesus memberi makan 5.000 orang mewakili permenungan indah soal roti yang turun dari sorga, yang memberi hidup, yang adalah roti dalam Ekaristi, tubuh dan darahnya. Teks Injil melukiskan bahwa saat itu Paskah orang Yahudi sudah dekat, yaitu saat musim semi di mana ada banyak rumput hijau. Semua orang duduk dan menikmati mujizat Yesus memperbanyak roti.
sebuah kiasan perayaan Paskah di mana Mesias datang, hadir dan memberi keselamatan. Kita baru saja merayakan Paskah Kristus, yaitu sebuah Paskah yang baru, yang berbeda dengan Paskah Yahudi, di mana Yesus akan dikorbankan sebagai anak domba Paskah. Oleh karena itu, peristiwa Yesus yang memberi makan 5.000 orang mempunyai beberapa makna. Pertama, nilai mesianik, yakni saatnya telah tiba, kerajaan Allah telah datang, yaitu masa mesianik atau penyelamatan bagi orang yang miskin di hadapan Allah. Mereka mengikutinya sebab mereka telah melihat tandanya saat ia menyembuhkan orang sakit. Antusiasme mereka meluap dalam ungkapan, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kedua, makna perayaan Ekaristi, perbanyakan roti yang dibuat oleh Yesus, identik dengan perjamuan terakhir. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagi roti. Ketiga, makna dalam hidup menggereja. Roti yang disantap bersama mencipta kondisi umat Allah yang baru, yakni gereja. Jika mana adalah makanan orang Israel di padang gurun, roti hidup yakni Yesus akan memuaskan rasa lapar dan haus umat Allah yang baru dalam perjalanannya sepanjang abad. Semoga demikian. Amin.